belok ke kanan, tiba-tiba di depan itu kelihatan ada cahaya. Ada cahaya. Cahaya bola mata dua gitu. Tapi tidak berbentuk bulat biasa, tapi ada saya seperti apinya gitu, kobaran api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tejo Channel. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Tejo Channel kembali lagi hadir ke ruang YouTube teman-teman semua. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan menghadirkan narasumber untuk bercerita tentang pengalaman horornya beliau. Seperti biasa, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, selamat bergabung. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus berkembang, teman-teman. Nah, langsung saja, di sebelah kanan saya ada narasumber yang merupakan tim kita juga gitu ya. Karena tim kita juga ada 5 orang dan setiap orang itu memiliki pengalaman horor masing-masing. Nah, oleh sebab itu kita akan gali pengalaman beliau, apa saja yang dialami tentang pengalaman horornya gitu ya. Oke, teman-teman, di sebelah kanan saya ada Kang Ahmad ya. Apa kabar Kang Ahmad? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman. Alhamdulillah. Gimana Kang De? Alhamdulillah Kang Ahmad. Kali ini kita tidak explore ya, karena kita akan menyuguhkan konten yang selain penelusuran, kita juga ada wawancara atau obrolan horor seperti ini. Nah, Kang Ahmad, apa yang pengalaman Kang Ahmad yang dimiliki selama Kang Ahmad hidup gitu ya di dunia ini, ada pengalaman horor apa yang membuat Kang Ahmad jadi kehidupannya lebih menarik lagi gitu. Silakan Kang Ahmad. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya tadi juga sudah diperkenalkan ya. Saya Kang Ahmad. Ada satu pengalaman yang tidak akan terlupakan ya. Mungkin bisa berbagi dengan sahabat-sahabat, dengan rekan-rekan gitu ya. Ini tentang pengalaman hidup, pengalaman mistis, hal-hal yang di luar akal sehat itu yang ada ya. Iya betul. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja silakan Kang ya. Kejadiannya waktu itu saya masih ingat 2 tahun ke belakang. 2 tahun ya, ada 2 tahun ke belakang. Dan pas kebetulan waktu itu pekerjaan saya itu sebagai petani gitu ya, petani ya. Iya, betul. Pekerjaannya bajak sawah, nanam padi kan gitulah. Nah, pada waktu itu pas kebetulan ada pekerjaan di sawah gitu. Bajak sawah gitu, karena habis panen sawah tersebut harus dibajak, dan cara mengerjakan sawah itu dengan kerbau gitu ya. Masih pakai kerbau ya Kang? Iya, pakai traktor ya? Iya, tidak pakai traktor, pakai kerbau. Dan kebetulan bapak saya itu punya kerbau gitu. Nah, posisi rumah bapak sama saya itu berjauhan. Bapak itu rumahnya di Lebak Gede sana, sedangkan saya di sini di Sudimampir gitu. Nah, jarak dari Lebak Gede ke Sudimampir itu sekitar ada 4 kilo lah, 4 kilo lebih lah. Jauh juga namanya. Ya, lumayan jauh. Nah, waktu itu bapak tuh karena mau mengerjakan sawah, bawalah kerbau dari sana, dari di Lebak Gede itu ya. Lebak Gede itu bawa ke sini, ke Sudimampir. Pas pagi nyampe, langsung lah mengerjakan sawah tersebut itu sama saya, sama kakak, sama bapak, dan ada yang bantu 1 orang gitu. Itu Kak Ahmad, bapak itu membawa kerbaunya nggak dinaikin ke mobil atau dituntun saja gitu? Dituntun. Oh, dituntun. Itu maka perjalanan dari Lebak Gede ke sini itu lama gitu kan, karena kerbau tersebut 4 kilo jauh. Ya, 4 kilo itu jauh, terus jalannya kebo juga lambat. Gitu ya.
Nah singkat cerita, ya untuk mempersingkat itu ya tadi. Nah pas kerbau nyampe paginya langsung semuanya bergegas ganti pakaian gitu lah untuk Pergi ke menyambut sawah, untuk ke sawah tersebut. Ya dikerjakanlah sawah tersebut, bajak sawah gitu ya, ngegaru itu lah intinya, ngegaru. Sampai beres bajak sawah tersebut kurang lebih sekitar jam 2. lepas lohor Ya habis duhur terus sampai jam 2 karena kejar target itu supaya selesai satu hari itu kita harus beres ya. Harus beres gitu. Selesai jam 2, setelah selesai semuanya seperti biasa beres-beres, mandi, bersih-bersih gitu kan, bersih badan, ganti salin gitu. Nah setelah itu baru sholat duhur gitu. Sholat duhur langsung istirahat gitu. Setelah habis sholat duhur istirahat sebentar sambil ngobrol-ngobrol, ngopi lah gitu kan, ada ya, sambil istirahat memulihkan tenaga kembali gitu sampai asar gitu. Sampai ada asar masih tetap ngobrol, terus sholat asar, habis sholat asar sambung lagi ngobrol sama ngopi, cerita yang lain-lain. Tak terasa waktu menunjukkan sampai jam 5 sore. Jam 5 sore ya, waktu itu. Tak terasa waktu jam 5 sore karena keasikan ngobrol gitu kan, udah lama nggak ketemu sama orang tua. Sama orang tua. Udah lama nggak ketemu, ngobrol sama dia. Lihat tuh kok ini sudah jam 5 katanya. Ini kerbau mau dipakai lagi di sana di Lebak Gede, besok harus berjalan katanya kan gitu. Nah, tolonglah diantar katanya gitu kan. Tolong antar nih kerbau itu ke sana ke Lebak Gede lagi katanya kan gitu. Sambil bawa peralatan itu, garu kayak gitu untuk bajak tuh. Gitu. Ini bagi-bagi tugas lah waktu itu. Yang bawa kerbau tuh bapak itu ya, bapak saya. Terus yang mikul garu peralatan itu untuk bajak itu kakak gitu kan. Sedangkan saya tuh tugasnya hanya menjaga kerbau gitu. Menjaga kerbau. Jadi posisinya yang di depan itu bapak yang di tengah Kang Ahmad, ya, dan terakhir yang di belakang kakak yang bawa alat gitu kan. Nah saya tugasnya menjaga kerbau supaya di jalan nanti kan banyak kendaraan. Kerbau tersebut takut sama kendaraan, takut ngamuk kesana kemari gitu. Nah saya yang tugas jagain kerbau dari belakang. Nah setelah itu berangkat dari sini itu jam setengah 6 sore berangkat dari sini, sambil dari setengah 6 berangkat karena lama sampai di daerah Rancabali itu sekitar jam 6. Jadi setengah jaman dari berangkat dari rumah sampai Rancabali. Lama tuh karena jalannya lambat kerbau. Belum lagi di jalan kerbau tuh harus nyebrang jalan raya juga kan. Iya. Terus di sininya juga karena banyak kendaraan, ada truk, ada kendaraan, jadi si kerbau tuh jalannya nggak mau diam gitu, ke tengah jalan, ke pinggiran, jadi lama jalan tuh. Tak terasa jam 6 tuh baru sampai Rancabali. Dari situ belum nyebrang tuh, mau nyebrang pun berhenti dulu, nggak bisa langsung nyebrang kan, nunggu lihat kendaraan udah agak berkurang gitu, nah baru bisa nyebrang. Itu pun ditahan dulu, kalaupun ada kendaraan ditahan dulu baru nyebrang. Setelah itu jalan lagi, ngambil jalannya itu daerah itu Situ Saur. Ngambil jalan situ, maksudnya jalan pintas gitu, motong jalan situ. Terus jalan melewati perkampungan. Setelah perkampungan masuklah persawahan. Di sana itu kiri kanan banyak sawah gitu. Ada kebun-kebun juga di situ. Nah di sana itu karena jalannya susah terus sempit mungkinnya, jadi lama juga di sana. Jadi lama lagi sih kerbaunya. Lebih lama lagi karena kan jalannya cuma setapak gitu. Setapak. Jadi lama di sana. Nah di sana itu sudah hampir mau maghrib, masih di sana, masih di Situ Saur itu. Belum naik ke atas daerah Ciamplas kan ke atasnya Ciamplas. Masih jalan sana kiri kanan sawah. Setelah lewati sawah habis, masuklah ke atasnya itu daerah Ciamplas tuh, masuk ke perkampungan. Di situ pas adzan maghrib di situ. Pas adzan maghrib, alhamdulillah nyampe sana adzan maghrib. Hari sudah gelap sekali di sana juga.
Nah kata bapak, udah aja kita motong jalan lagi katanya, nggak usah muter gitu kan. Kalau muter ke sana lebih jauh, lebih jauh, cuma memang jalannya enak lebar gitu, nggak masuk kebun perkampungan atau gang gitu. Sana itu jalan lebar masuk mobil kan. Udah motong aja jalan sini katanya kan, gitu kata bapak. Oh iyalah, saya bilang gitu, lebih baik motong aja biar cepat nyampe. Ini udah ada maghrib kan, udah malam, udah gelap. Masuklah ke gang situ, itu namanya daerah Ciamplas itu. Ada perkampungan, ada rumah lah, kiri kanan rumah masuk gang sini. Itu sudah malam sekali, udah gelap. Nah, setelah memasuki kampung, keluar gang tersebut, masuklah ke perkebunan. Di kebun gitu, di perkebunan. Masuk ke perkebunan. Dan waktu itu Kang Ahmad pas masuk perkebunan itu nggak ada pencahayaan dari lampu di jalan, nggak ada. Nggak ada, karena namanya perkebunan nggak mungkin ada penerangan lampu di jalan. Nggak ada, karena perkebunan. Dan Kang Ahmad juga nggak bawa senter itu? Nggak kepikiran sama sekali, nggak kepikiran bawa senter gitu. Nah, masuk ke perkebunan tersebut, keluarga masuk perkebunan tersebut, kiri kanan tuh kebun bambu. Kebun bambu. Dan dilihat, diperhatikan di bawahnya itu makam semua. Makamnya kelihatan sudah lama. Sudah lama. Kebayang Kang Ahmad ya sama saya sendiri, perkebunan bambu kiri kanan terus ada makam. Serem sekali Kang Ahmad itu. Gelap lagi ya. Karena udah lewat maghrib. Maghrib. Masuk ke perkebunan tersebut. Dan nah pas kejadian mistisnya itu di sana, kejadiannya hal-hal di luar akal. Karena pas masuk ke perkebunan tersebut, pas arah belok ke kanan, tiba-tiba di depan itu kelihatan ada cahaya bola mata dua gitu. Tapi tidak berbentuk bulat biasa, tapi ada cahaya seperti apinya gitu. Kobaran api gitu ya. Kobaran api. Terus sekitar sebesar apa Kang Ahmad itu? Besarnya itu sebesar bola pingpong lah. Bola bekel itu. Nah, cahayanya itu merah warna dua. Iya, merah dua. Pas belok kanan, tiba-tiba kelihatan bola itu seperti mau masuk ke arah mata saya gitu. Menghampiri gitu, menghampiri. Ya. Seperti mau masuk aja kelihatan gitu, soalnya pas mau di sini kelihatan sekali gitu, jelas sekali. Dan kejadian itu tidak akan dilupakan, tidak akan terlupakan gitu, sampai kapanpun gitu, pasti itu. Nah, setelah bola mata itu menghampiri mau masuk, ternyata tiba-tiba si kaki saya yang kanan sama yang kiri itu terasa lemas gitu ya. Lemas sekali. Padahal dari rumah berangkat sudah istirahat lama, sudah makan, sudah ngopi, ngobrol, sudah fit lah gitu ya perjalanan gitu. Jadi tidak mungkin. Kalaupun dikatakan orang salatri lah mungkin ya karena tidak makan. Betul. Ini kan tidak. Di rumah sudah makan. Udah istirahat cukup juga kan ya. Nah, bola api tadi mau masuk ke mata, tiba-tiba menghilang dan kaki yang kanan dan kiri terasa lemes, terasa mau ambruk gitu. Tapi pada waktu itu dengan refleksnya gitu, wah ini mungkin mau pingsan atau apa gitu ya. Hati itu udah berkata gitu, sampai mengucapkan istighfar gitu. Istighfar dan sekuat tenaga menahan supaya tidak ambruk, tangan itu menahan ke pantat kebo. Itu kebayang gitu mau ambruk dan bertahan ke tumpuan pantat kebo. Karena pas posisi waktu itu di belakang kebo tadi, karena menjaga kebo kan fungsinya itu kan di belakang ada kakak yang mikul itu kan, di depan bapak yang nuntun kebo tadi, nuntun munding gitu. Tahan tangan ini ke pantat kebo tersebut, dan tiba-tiba si kebo tersebut loncat dengan otomatis terkejut gitu. Iya, terkejut, mungkin di belakang ada apa, mungkin seperti mau ditepuk, mungkin loncat gitu. Pas loncat kan di depan ada posisi bapak itu bawa kebo, pantatnya itu kena tanduk kebo juga dari belakang keseruduk gitu lah. Pantatnya bapak keseruduk juga gitu. Keseruduk tanduk kebo tadi keseruduk itu. Dan
bapak bertanya ke belakang, kan katanya ada apa? Nah, saya bilang aja, Pak tadi lihat nggak ada cahaya merah dua bola api? Enggak katanya gitu. Terus tanya juga sama kakak yang di belakang, kan nih ada tadi lihat ada itu nggak ada cahaya? Enggak katanya. Berarti yang melihat itu cuma saya aja itu sendiri. Kak Ahmad kalau boleh tanya, itu pas pertama kali Kak Ahmad lihat cahaya dua itu posisinya di depan Bapak atau tepat sekali di depan Kak Ahmad gitu waktu itu? Tepat depan bapak, Oh, bukan di depan. depan. Oh. Jadi pasti yang di depan lihat, yang di belakang Logikanya kan lihat, kita harus iya, lihat gitu ya. iya, karena posisinya agak jauh, menghampiri soalnya gitu. Jadi tidak tiba-tiba di hadapan ada, tidak, tapi dari kejauhan ada gitu, nyamperin gitu lah, ngelayang gitu kan. Saya tersebut dua melayang. Sepertinya ya mungkin feeling waktu itu perasaan, oh mungkin ini yang dimaksud pingsan atau kesurupan, mungkin gitu. akan kesurupan gitu. Ya, kepikiran kesan, oh mungkin ini yang disebut kesurupan karena sampai sebesar ini usia segini belum pernah alhamdulillah ya kesurupan atau baru pingsan, kali belum itu aja gitu. baru itu aja. Maka itu dijadikan pengalaman gitu seumur hidup gitu. Jadi hal yang dimaksud hal anehnya itu kok ada cahaya gitu, cahaya dua tersebut itu bola api itu dua, itu yang jadi pertanyaan itu. Karena kalau dibilang mungkin cahaya motor lah gitu atau mobil, tidak mungkin pun ada mobil, tidak mungkin pun ada motor lewat gitu kan, tidak mungkin. Makanya itu jadi satu pertanyaan. Jadi setelah dipikir ditelaah sampai sekarang, oh mungkin itu yang hal mistis gitu. Jadi tapi Kak Ahmad setelah itu kejadian itu Kak Ahmad sempat nanya-nanya nggak akhirnya ke yang bisa itu apa gitu? Nah kebetulan belum pernah ya nanya gitu, karena memang sifat saya itu agak tertutup ya. Kalau masalah itu jarang banyak ngomong sama orang lain, itu biarlah sendiri aja yang tahu gitu. Dan baru Kak Ahmad mau jujur ke acara cerita malam ini gitu ya, baru sekarang gitu bos. Udah itu kejadian sudah lumayan agak lama, udah ada 2 tahun ke belakang itu, 2 tahun ke belakang gitu. Kejadiannya itu baru sekarang lah cerita gitu. Ya ini cuma sekedar berbagi pengalaman gitu ya, berbagi pengalaman dan juga diambil hikmahnya bahwa memang hal-hal yang gaib itu ada dan wajib kita mengimaninya kan. Itu wajib kita mengimaninya. Tapi setelah kejadian itu perjalanan sampai juga selamat sampai alhamdulillah, meskipun ya mengalami pengalaman seperti itu gitu lah, kaki lemas, tangan kanan sama yang kiri, aduh lemesnya benar-benar itu tidak dibuat-buat gitu kan, karena saya yang mengalami sendiri kan gitu. Jadi saya cerita ini bukan cerita dari mulut ke mulut, karena ini cerita pengalaman sendiri gitu. Jadi dari perjalanan itu pas di kebun itu Kak Ahmad menemui kejadian aneh seperti itu gitu ya. Dan sendiri kan heran Kak Ahmad itu si kobaran api yang dua itu kok bisa muncul di kebun itu gitu. Mungkin Kak Ahmad ada nggak cerita-cerita dari orang-orang yang mana, oh di sekitar itu ada itu gitu? Nggak ada? Nggak ada, karena memang dengan warga masyarakat di sini itu agak berjauhan dengan rumah Bapak. Jadi jarang ada komunikasi atau ngobrol sama orang sana, penduduk sana, bahwa di daerah itu gitu jarang gitu ya, atau ada hal-hal mistisnya atau gimana. Jadi belum pernah nanya-nanya juga. Nah Kak Ahmad setelah nyampe ke rumah Bapak, Kak Ahmad itu balik lagi ke rumah, itu lewat situ lagi nggak? Atau muter lagi ke jalannya Pak? Nggak, muter lagi, nggak berani lewat. Oh iya betul, nggak berani gitu. Karena ketemu lagi iya gitu. Nah setelah itu tidak, alhamdulillah setelah kejadian itu badan nggak ambruk gitu ya, jadi lanjut lagi jalan. Cuman Bapak nanya, terus kakak juga nanya ada apa, ya dibilangin lah ada cahaya tadi itu, lihatnya enggak, ada Bapak, terus kata kakak juga enggak melihat gitu.
Jatuh saja lanjut mengantar kebo tersebut ke rumah bapak. Sampai ke dari kejadian tersebut ke rumah bapak itu jaraknya sekitar ada 400 meteran. Oh, di tempat kejadian. Iya, dari tempat kejadian ke tempat bapak. Dan kebetulan rumah bapak juga posisinya ada di kebun. Di kebun. Iya, juga tuh. pasisian lah. Oh, di pinggiran Di pinggiran gitu. Kang Ahmad, mungkin inilah cerita Kang Ahmad atau pengalaman Kang Ahmad menemui dua cahaya itu gitu ya. Yang mudah-mudahan ini dapat dapat diambil hikmahnya bahwa memang ada gitu, dan kita harus wajib mengimani makhluk-makhluk gaib itu gitu ya. Jadi Kang Ahmad, terima kasih sudah hadir di cerita malam. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di penelusuran atau explore tempat-tempat seram lagi Kang Ahmad ya, kita bareng-bareng lagi. Nah teman-teman, itulah penuturan Kang Ahmad yang merupakan tim kita juga dari Digital Channel yang telah menuturkan kejadian atau pengalaman beliau tentang mengenai pertemuan dengan makhluk gaib atau menemukan makhluk gaib di perjalanannya menuju rumah orang tuanya dalam mengantarkan kebo itu gitu. Nah, buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan yang sudah share, like, dan subscribe itu kami ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan menyuguhkan konten-konten yang jauh lebih menarik lagi. Dengan demikian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di konten berikutnya.